Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Bapak Susno Duaji dan juga pengamat politik, Pak Ray Rangkuti. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore para pemirsa. Pak Ray, selamat sore. Baik, saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno ini kan menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan di Kertanegara Jumat kemarin. Apa, Pak, isi pembicaraannya dan ada siapa saja kemarin? Pertama, kita di situ diundang untuk diskusi ya. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, menjelaskan tentang kebijaksanaan beliau dan apa yang dilakukan beliau, terus apa yang dibicarakan gitu. Membicarakan semua ya, karena 5 jam lebih ya kita bertemu itu, dari jam 16.30 sampai 21 lebih. Yang dibicarakan ya kalau kesingkatnya begini, masalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, masalah pertambangan, masalah sawit, masalah naga gitu, 9 naga, termasuk juga masalah haji, 9 haji gitu. Jadi sambil nyantai gitu, sambil ngopi gitu. Dan yang kita enaknya yang disampaikan beliau itu bahwa beliau mengikuti perkembangan yang di masyarakat. Jadi kira saya ini nggak ketinggalan apa medsos gitu. Dia suka juga nonton di medsos, nonton apa-apa. Kemudian suara itu terserap sampai dia mengatakan bahwa beliau seolah-olah nuruti kemauan orang ya. Ada tokoh bahwa beliau seolah-olah presiden yang bisa didikte, bahwa beliau gitu omon-omon itu terserap semua. Beliau tidak sakit gitu ya. Oke, kritik bagus gitu, tapi syukur kalau dengan fakta dan data gitu. Dan beliau menyampaikan kepada kita tentang kebijaksanaan pemerintah dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan, itu sangat terbuka sekali dan disebutkan datanya gitu. Siapa yang disebut naga itu, berapa orang yang menguasai ekonomi negara ini, dan lengkap dengan berapa duitnya, di mana duitnya diletakkan, dan apa yang dilakukan beliau terhadap naga-naga yang kita sebut naga ya. Naga itu, sampai naga itu mengadakan perlawanan, dan siapa yang ada di luar negeri yang jadi pengejaran beliau gitu. Kemudian berapa tambang yang sudah ditutup gitu, yang selama sekian pemerintahan nggak ada yang berani nutup tambang, sampai ya ribuan lah, tambang timah, tambang batu bara. Kemudian sampai siapa yang menguasai sawit sekian banyak juta hektar dan sebagainya, hanya berapa orang bisa dihitung dengan jari. Dan apa yang akan dilakukan dengan itu, dia sebut namanya, akan tindak. Bahkan apa yang dikatakan, sampai kita sampaikan juga hal-hal yang lah itu Pak, yang pik 2 sawah direbut lagi itu, sawah petani. Sawah beliau bilang, ya benar begitu, ayo, mana menteri apa yang punya ATR, cabut izinnya gitu. Langsung gitu kok perintahnya. Jadi artinya, saya nggak nyangka bahwa demikian vulgarnya gitu, terbuka ya, sampai dengan isu yang terakhir, isu Davos ya, Pace of Board itu, mengapa Indonesia harus masuk? Bagaimana situasi sekarang? Apa yang diomongkan dengan Trump? Apa yang diomongkan dengan Presiden Mesir, siapa Pak? Sisi ya? Apa yang diomongkan dengan Presiden Yordania? Apa yang diomongkan dengan Recep Tayyip Erdogan? Kemudian bagaimana Pak Sugiono, Menlu, tiap hari sampai dengan itu terbentuk, dia keliling ke sekian negara. Baik. Pagi baru sampai, artinya kemudian posisi Indonesia, termasuk duitnya yang untuk iuran dari mana, dan duit itu untuk siapa? Ya katanya untuk Gaza, membangun Gaza, dan Indonesia bisa keluar setiap saat. Udah, ya banyak benar ya kalau saya ceritakan sekian jam. Baik. Itu tidak tersimpul di sini gitu. Baik. Tapi yang jelas satu lagi Mbak ya, pertemuan itu tidak pakai protokol-protokolan, tidak ada moderatornya. Beliau lagi bicara, silakan. Mau dipotong kayak kita diskusi di TV lah, dipotong silakan. Nggak usah lain silakan, kayak kita ngomong sambil ngopi begitu. Jadi tidak terkesan formal sekali gitu. Ya. Baik. Kalau dari Mas Ray Rangkuti, apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo dalam melakukan pertemuan ini? Mas Ray, mohon izin boleh dinyalakan terlebih dahulu audionya. Sorry. Silakan.
Iya, saya kira ada dua ya. Pertama tentu beliau ingin menyerap secara langsung pikiran-pikiran yang muncul di luar pemerintahan ya selama ini gitu. Nah, yang kedua menunjukkan kepada kita bahwa informasi yang masuk kepada beliau saya kira nggak sepenuhnya utuh juga gitu. Sehingga mungkin beliau tidak apa namanya itu ya kadang mungkin tidak mengambil satu kebijakan yang tepat karena informasi yang terbatas itu karena kemungkinan ada apa istilahnya itu ya situasi yang membuat informasi yang masuk kepada beliau itu baik-baik aja semua gitu. Nah itulah yang membuat situasi atau keputusan-keputusan pemerintah kadang nggak tepat seperti apa yang terjadi di lapangan. Sehingga dengan begitu diundanglah ya beberapa tokoh ini untuk datang untuk menyampaikan apa saja yang kira-kira sebenarnya yang terjadi di lapangan gitu. Sehingga dengan begitu ya akan dilanjutkan atau ditindaklanjuti gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saja ada keinginan Pak Prabowo untuk secara langsung juga menyampaikan perkembangan-perkembangan yang boleh jadi selama ini nggak terinformasikan kepada masyarakat. Ya, katakanlah misalnya tadi soal bagaimana Pak Prabowo ya, mengakuisisi lah, ya kan, ya kebun sawit gitu ya, tambang-tambang itu kan relatif nggak terinformasikan kepada masyarakat. Entah karena Pak Prabowo nggak mau menyampaikan itu melalui juru bicaranya gitu, atau langsung disampaikan kepada tokoh-tokohnya atau apa seperti dan sebagainya gitu. Tapi saya kira ada pesan apa namanya ketiga tuh. Pesan ketiganya itu adalah bagaimana Pak Prabowo sekarang menempatkan dirinya untuk menjadi kawan bagi semua orang, kira-kira gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin mengatakan ada satu gebrakan yang bakal ditindaklanjuti, yang boleh jadi itu besar, yang keniscayaannya memang melibatkan pihak-pihak di luar pemerintahan. Apa itu gitu ya? Itu misalnya soal pemberantasan mafia-mafia yang berhubungan dengan pertambangan, perkebunan gitu ya. Yang sekaligus menunjukkan kepada kita kekurangan percayaannya mungkin kepada pembantu-pembantunya untuk bisa tegas ya melaksanakan apa yang menjadi kemauan Pak Prabowo gitu. Baik, Pak Susno berarti ini melihat Pak Prabowo ini memang ingin melibatkan semua pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini gitu ya Pak ya? Iya, jadi kata beliau bahkan selesai pertemuan itu langsung perintahkan dalam waktu dekat kita di Hambalang ya, jangan bisa-bisa Pak Rangkuti nanti di Hambalang nanti dia akan dengar semua. Dia senang sekali dengan kritikan tapi yang betul-betul itu yang dirasakan. MBG dia singgung, sampai berapa kali dia nyalon presiden dengan pasangan siapa dia singgung. Kemudian bagaimana beliau berpasangan dengan Gibran, mengapa dan bagaimana sampai begitu dia singgung juga, dia jelaskan semua. Awalnya berpasangan dengan siapa, akhirnya terakhir dengan Gibran, dia singgung semua. Kemudian sikap beliau, apa sikap beliau, pandangan beliau terhadap Presiden Soekarno, Presiden Habibie, Presiden Soeharto, termasuk Presiden Jokowi, semua disampaikan, nggak ada yang ditutup gitu. Saya pikir wah beliau ini terbuka sekali gitu. Ini cocok sekali kalau Pak Rangkuti yang dengarkan ini. Dan waktu beliau ngomong, kita boleh kayak apalah, kayak kita diskusi di TV itu, tidak ada moderator di situ. Misalnya saya, oh Pak nggak begitu Pak, boleh. Langsung saya sampaikan Pak begini Pak, saran Pak begini saran. Nah itu hebatnya presiden itu tanpa saya rasa kan, pikir saya kan, oh ini presiden kita ngadap begini. Nah termasuk juga masalah face of board di Davos ya, sampai Pak Sapri Samsudin pun sebelum kita pertemuan dia jelaskan juga. Kemudian sampai beliau hitung dan apa yang sudah dia sita, berapa triliun duit yang sudah masuk dan akan digunakan untuk apa, dan sampai juga beliau hitung juga kalau yang bocor tambang batu bara, tambang nikel yang diekspor sampai sekian, tiap tahun sekian, hasilnya sekian. Sampai beliau sampaikan juga, kenapa kredit bank itu, bank pemerintah, bank Humbara istilah beliau itu, sampai 5.750 triliun melebihi APBN. Yang hanya jatuh ke tangan berapa orang di Republik ini, bukan jatuh ke UMKM, bukan jatuh ke rakyat. Akhirnya beliau stop itu. Kredit sekian besar tidak perlu oleh direktur bank, tapi harus persetujuan presiden langsung. Luar biasa ini kan. Baik, terima kasih banyak
Pak Susno dan juga Pak Ray Rangkuti sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Semoga pertemuan antara Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh yang bisa dibilang ini kritis ini bisa memperkuat hubungan antara Pak Prabowo, pemerintah dan juga tokoh-tokoh kritis lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Ray. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh kritis Jumat malam. Pertemuan digelar secara tertutup di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi sejumlah tokoh kritis yang hadir, diantaranya peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, hingga mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Dwaji. Turut hadir mantan Ketua KPK Abraham Samad serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dalam kesempatan itu, Presiden berdiskusi tentang kepemiluan hingga penegakan hukum bersama dengan sejumlah tokoh yang hadir. Presiden Prabowo juga memaparkan program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Konfirmasinya aja Mas, oposisi. Tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Pak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tokoh masyarakatnya siapa Mas? Ya diantaranya ada Profesor Siti Zuhro, berdiskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum.